Jenis narkotika yang Mas Nino pakai? Ganja. Ganja. Ya. Sabu pernah? Sabu itu coba-coba itu ya cuma 1 kali. 1 kali aja. Ya. Jadi yang dipakai Mas Nino rutin pemakaian itu adalah ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Pratiwi dari BNN Kabupaten Malang. Saya selaku konselor adiksi di bagian rehabilitasi. Oke, dengan Mas siapa? Vino. Dengan Mas? Mas Vino. Mas Vino. Oke, Mas Vino ini dari mana, Mas? Dari Desa Sepanjang. Dari Desa Sepanjang. Oke, Mas, zaman kan sebagai pecandu ya, yang bagaimana Mas Vino bisa menjadi pecandu narkotika dulunya awalnya itu? Awalnya itu saya itu coba-coba. Terus nggak taunya lama-lama itu kalau nggak pakai itu kayak sakit semua badan saya ini kayak gimana gitu. Akhirnya tiap minggu pakai sampai selanjutnya 1 tahun itu nggak putus dari situ. 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali. Kalau nggak pakai kayak gimana gitu loh, kayak badannya semua itu sakit. Kalau mau kerja kayak males, kayak gimana. Akhirnya saya kayak kalau sampai cari uang itu kayak kalau nggak punya uang kayak isinya utang sampai numpuk utang. Akhirnya saya habis semuanya, saya jadi itu apa, mengambilkan, nyari untung 50.000 ya. Gitu ya. Oke. Itu yang dipakai itu awalnya apa, Mas? Pertama itu ya double L itu. Double L. Ya. Terus selanjutnya Ya yang itu jenis narkotika yang Mas Nino pakai? ganja. Ganja. Ya. Sabu pernah? Sabu itu coba-coba itu ya cuma 1 kali. 1 kali aja. Ya. Jadi yang dipakai Mas Nino rutin pemakaian itu adalah ganja. Itu mulai dipakai mulai Mas Nino umur berapa kira-kira? Ya kurang lebih umur 21 22 itu. 21 22 gitu ya. Oke Mas Nino, apa yang saya merasakan ketika saat memakai narkoba itu? Ya gimana ya, kayak fresh gitu loh, Menjadi fresh gitu ya. Awak enteng gitu. Memotivasi gitu, nggak males-malesan gitu jadinya. Oke. Apa yang membuat Mas Nino berhenti menggunakan narkotika? Ya itu, yang masuk penjara itu udah kayak nggak mau lagi gitu. Sudah masuk penjara itu nggih. Kalau sebelum masuk dulu ya sih mau. Sik mau yo. Ya. Pengalaman apa yang membuat Saman akhirnya wes aku tak berhenti gitu? Ya kayak wis nggak mau lagi lah kenal gitu-gitu. Semenjak pulang dari lapas itu saya sudah nggak mau. Dikasih pun, kasih uang, suruh pakai. Terakhir 5 bulan yang lalu saya disuruh dicepain. Dikasih uang saya nggak mau. Karena sudah merasakan rasanya di penjara itu. Di penjara itu nggih. Oke Mas Nino. Setelah berhenti menggunakan narkoba, bagaimana perasaan Saman saat ini? Ya senang sekali udah ikut kegiatan di desa itu, sekarang rutin. Ada apa-apa dipanggil, dikasih surat. Gitu. Untuk dirinya sendiri Saman tentang fisiknya Saman sekarang? Ya alhamdulillah agak pulih lah, normal lagi. Lebih fresh lagi ya, kembali lagi ya. Kalau untuk berpikir, kalau kemarin kan harus dipompa pakai ganja itu, kalau sekarang? Enggak. Sudah enggak ya. Oke. Apa yang menjadikan Mas Nino mau menjadi agen pemulihan pecandu narkotika di Desa Sepanjang ini? Ya, motivasi mungkin saya pengen kasih contoh anak-anak. Saya kan anak buah saya hanya di desa saya itu banyak teman-teman. Oh, kelompoknya dulu banyak, masih banyak ya? Masih banyak yang pakai juga itu, Pak? Ya, masih. Cuman saya masih ngasih tahu gini-gini. Artinya mengajak teman-teman Saman untuk berhenti seperti sama dia sebelum nantinya di penjara gitu ya. Oke. Harapan Mas Nino setelah menjadi agen pemulihan pecandu narkotika di Desa Sepanjang ini apa? Harapannya Saman menjadi AP ini apa kira-kira? Ya kayak bikin contoh yang bagus lah buat anak-anak itu. Bahwa Saman sekarang sudah bisa pulih, bisa produktif gitu ya artinya ya. Sekarang bisa aktivitas kembali, bisa digunakan di desa juga gitu ya. Oke. Ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman yang masih pakai, kira-kira pesannya untuk teman-teman yang masih pakai? Ya tahu. Untuk ngajak teman-teman yang masih pakai untuk berhenti.
Dari narkoba pesan-pesannya apa mungkin kira-kira? Ya itu kalau bisa ya anak-anak jauhilah narkoba. Gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Nino Iya. atas wawancara pada hari ini. Tetap semangat, dan bergerak untuk mengajak teman-temannya untuk berhenti gitu ya. Terima kasih banyak Mas Nino.